Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, PSSI memastikan kalau Timnas Indonesia atau PSSI ikut bidding menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 babak keempat. Ya, hal ini dilakukan setelah AFC mengubah aturan ya di babak keempat ini, yang sebelumnya babak keempat akan dilaksanakan di tempat netral. Jadi sebelumnya akan dilaksanakan di tempat netral, yang dimana tim-tim yang lolos ke babak keempat tidak akan menjadi tuan rumah. Tetapi sekarang AFC mengubah aturan, ya, tim-tim yang lolos ke babak keempat bisa menjadi tuan rumah asalkan mereka mengajukan diri. Nah, apabila keenam-enamnya, kan nanti di babak keempat ada 6 tim ya, 6 negara yang berpartisipasi, masing-masing peringkat 3 dan 4 dari masing-masing grup, dan dari 6 negara itu akan dibagi 2 ya, masing-masing grup ada 3 tim. Nah, jadi nanti ada 2 tuan rumah di babak keempat, dan apabila keenam-enamnya mengajukan semua menjadi tuan rumah, AFC akan memilih ya peringkat 3 dan 4, peringkat 3 ya terbaik ya, 2 peringkat 3 terbaik yang akan menjadi tuan rumah ya. Jadi apabila nanti semuanya mengajukan diri sebagai tuan rumah, yang dipilih adalah 2 peringkat 3 terbaik. Nah, sekarang siapa aja yang mengajukan tuan rumah? Terakhir, informasi terakhir, ada 4 negara yang mengajukan tuan rumah ya. Yang pertama adalah Uni Emirat Arab, yang kedua Irak, yang ketiga Cina, dan yang pertama Indonesia. Jadi ada 4 negara yang mengajukan tuan rumah termasuk Indonesia. Nah, dari 4 negara ya, siapa kira-kira yang akan menjadi tuan rumah? Kalau kondisinya seperti sekarang, tentu yang akan menjadi tuan rumah adalah Uni Emirat Arab dan Irak ya. Karena dibandingkan dengan negara-negara lain, apalagi Cina ya, Cina tidak ada masuk ke 6 besar karena Cina posisinya buncit ya, juru kunci di grup C. Indonesia sekarang dari 6 negara tersebut, Indonesia ada di posisi 6 atau paling buncit. Sedangkan Uni Emirat Arab dan Irak ada di posisi 1 dan 2. Mereka menjadi kandidat utama untuk menjadi tuan rumah. Nah, apakah peluang Indonesia masih ada untuk menjadi tuan rumah? Ya, sekarang poin Indonesia 9. Apabila nanti Indonesia menang melawan Cina, poin kita adalah 12. Dan apabila kita menang melawan Jepang, poin kita 15, dan itu mungkin ya menjadi tuan rumah. Tetapi kalau hanya menang melawan Cina, kita bisa saja lolos, tetapi kita kayaknya sulit ya bersaing dengan Uni Emirat Arab dan Irak. Nah, dengan demikian ya, kemungkinan besar tuan rumah babak keempat adalah Uni Emirat Arab dan Irak. Dari kedua negara tersebut ya, dari kedua negara tersebut, Indonesia sebaiknya ya, kalau boleh memilih, main melawan siapa? Uni Emirat Arab atau Irak? Keduanya adalah tim kuat ya, keduanya sekarang sepak bolanya lagi bagus ya. Sama aja lah, kalau menurut saya sama aja antara Uni Emirat Arab, Irak, sama saja ya. Mungkin nanti kita bergabung dengan Irak, terus Qatar atau Oman dan Indonesia ya, atau Uni Emirat Arab, Oman, Indonesia, bisa saja ya. Jadi kita tidak bersama dengan Arab Saudi, tetapi kita bisa berhadapan dengan Qatar, Oman, Irak, atau Uni Emirat Arab ya. Semuanya tim-tim Timur Tengah, dan Indonesia selayaknya bisa mengatasi ya. Indonesia punya rekam jejak yang baik melawan tim-tim Timur Tengah ya, kecuali Irak. Melawan Irak kita sangat kesulitan ya, karena Irak ya, timnas Irak ini badannya ya, fisiknya besar, dan itu lebih besar dari tim-tim Timur Tengah lainnya ya. Ya kalau boleh memilih ya, nggak di satu grup dengan Irak. Bersama Uni Emirat Arab kita mungkin masih bisa mengalahkan, bersama Oman kita bisa mengalahkan ya. Kita punya sejarah ya. Qatar
kita bisa saja mengalahkan Qatar. Qatar sekarang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Ya. Walaupun dia adalah juara Piala Asia, tetapi Qatar penampilannya sekarang menurun. Peringkat FIFA-nya juga sekarang merosot. Terbukti sekarang Qatar tidak di posisi baik di kualifikasi Piala Dunia ini. Dia hanya ada di peringkat keempat. Dan tentunya Indonesia bisa saja ya berhadapan dengan Qatar, Oman, Irak atau Uni Emirat Arab. Dan tentunya Indonesia punya peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, dengan catatan timnas Indonesia tetap harus ya menjaga kondisi fisiknya ya, karena nanti di bulan Juni ini timnas Indonesia akan memperebutkan ya perjuangan hidup dan mati, lolos ke babak keempat atau enggak, ada di bulan Juni. Dan selanjutnya apabila kita lolos, tentu nanti akan bermain di bulan Oktober, di mana di bulan Oktober kompetisi sudah mulai lagi, dan tentunya harapan kita para pemain timnas Indonesia semuanya memiliki klub dan semuanya bermain reguler di klubnya masing-masing. Ya, itu harapannya. Harapan kita tentu saja kita tetap menargetkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Karena saya yakin Indonesia bisa.